Saat sholat itu kan harus ada imam dan adanya Ruben, ya dia. Jadi nggak mungkin gue sholat 2 kali. Akhirnya ada Ruben gitu. Pemirsa Silet, Ruben Onsu mencurahkan isi hatinya pasca hijrah. Presenter ternama itu menceritakan bahwa ia bermimpi didatangi oleh keluarganya yang telah meninggal, termasuk kedua orang tuanya. Dalam mimpi tersebut, mereka menyampaikan pesan agar Ruben melaksanakan sholat. Yang mengejutkan, Ruben merasa mampu menjalankan sholat dengan lancar setelah mimpi tersebut. Ruben pun makin menunjukkan keseriusannya dalam beribadah. Ia mengaku merasakan banyak kemudahan. Kini, Ruben bersiap untuk melaksanakan ibadah haji di akhir bulan April 2025. Keputusan itu diambil tanpa embel-embel endorse atau sponsor. Dirinya ingin menjalani perjalanan spiritual ini dengan penuh ketulusan dan tanpa ada kepentingan lain. Ya karena saya ibu bapak juga udah nggak ada kan ya. Jadi saya memimpikan itu ya mungkin biar bagaimanapun orang tua kita walaupun nggak ada tapi kan beliau pasti hadir lah di tengah-tengah kita, hadir di hati kita. Dan ya buat saya juga datang ke makam menceritakan hal apapun. Itu karena saya kepingin orang tua saya juga tahu. Saya ingin melewati ini semua proses juga lewat izin ke orang tua. Dia datang ke dalam mimpi saya senang banget. Dan terus ya berjalan aja mulus, semuanya berjalan mulus. Yang saya pertanyakan cuma satu aja, Pak Habib, bagaimana sholatnya? Bagaimana sholatnya? Habib menjawab dengan tenang, dengan membuat saya, oh iya. Saya punya sahabat yang bernama Ruben Onsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga istiqomah dalam menjalankan keimanannya, istiqomah dalam ibadahnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin, doakan aja lah. Mudah-mudahan kalau ada rezekinya mah siapa orang yang nggak mau ya pasti. Gitu. Alhamdulillah, semenjak kabar hijrahnya Ruben, jujur kalau yang mau istilahnya endorse banyak banget. Umroh, haji, dia nggak mau, kata dia. Pada saat gue mau berangkat haji, bener-bener gue mau melakukan secara khusyuk gitu. Di balik perjalanan spiritualnya, Ruben Onsu ternyata telah lama menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang membutuhkan tempat ibadah. 5 tahun lalu, ia sudah membangun sebuah musola di daerah terpencil di Sukabumi, Jawa Barat. Musola tersebut diberi nama Al-Helmiah yang diambil dari nama sang ibunda sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada sosok yang telah membesarkannya. Tak hanya membangun tempat ibadah, Ruben juga berencana mengadakan kajian rutin di kantor dan menerapkan aturan tegas jika ada karyawan yang 3 kali berturut-turut tidak mengikuti kajian, maka mereka akan diberhentikan dari pekerjaannya. Sebagai bentuk apresiasi, Ruben juga memberikan hadiah umroh untuk karyawan yang berprestasi. Gue pengen sholat zuhur di musola yang pernah gue bangun. Gitu. Sholat deh, berangkat ke Sukabumi, di zuhurnya nggak dapet, kenanya di asar gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la. 3 dari tim saya pilih untuk berangkat ke kajian yang pertama ini maunya Habib Usman gitu kan. Ya beliau kan ada dalam sejarah perjalanan saya gitu. Jadinya pas hari ini bertepatan sama ulang tahun kantor ya udahlah. Jadinya pasti semuanya. Baru-baru ini, Ruben pun kembali membuat warganet heboh
saat kedapatan menjadi imam sholat untuk Desi Ratnasari dan anaknya Najwa. Dalam video yang viral itu, terlihat Ruben berada di baris depan, sedangkan Desi mengenakan mukena ungu dan Najwa mukena putih berada di barisan belakang. Desi pun mengungkapkan rasa takjub terhadap Ruben yang mampu menjadi imam dengan baik saat sholat. Sementara di mata sahabat, hubungan Ruben dan Desi terlihat penuh kenyamanan. Keduanya dikenal sebagai sosok yang pintar dan memiliki chemistry yang baik saat berbincang. Bahkan Najwa juga merasa nyaman dan menghormati Ruben saat bertemu. Ceritanya kita tuh mau buka puasa Syawal gitu. Terus ya udah kita ketemu, setelah buka puasa udah ngobrol, akhirnya mereka sholat. Otomatis di saat sholat itu kan harus ada imam, dan adanya Ruben ya dia. Jadi nggak mungkin gue sholat 2 kali. Akhirnya Ruben gitu. Apa istiqomah mah insya Allah ya, bismillah harus kita doakan. Semoga Allah lindungi, Allah berikan keistiqomahan, jadi orang muslim yang terbaik. Kalau ada waktunya pasti saya sempatkan untuk bertemu, untuk makan. Kalau ada waktunya, kalau enggak ya enggak. Itu enggak mesti dipaksakan lah. Bukan hanya Ruben Onsu yang semakin banyak berbuat kebaikan, sang sahabat Ivan Gunawan juga turut fokus dalam memperdalam ilmu agama. Keduanya saling mendukung satu sama lain, mulai dari belajar bersama, sholat berjamaah, hingga menjalankan puasa Syawal. Dalam keseharian, Ivan juga tak ragu mengingatkan Ruben seperti saat mengingatkan untuk datang lebih awal ke sholat Jumat agar mendapatkan tempat yang nyaman. Ya memang dia ya dasar feeling batin teman ya, sahabat. Saya yang tahu itu cuma saya sama Habib doang. Dia salah satu orang yang support. Saya cuma bilang sama dia gini, gue belum bisa cerita, pokoknya kasih gue waktu untuk fokus ibadah dulu. Udah. Berkah, umur panjang, insya Allah. Pokoknya bangga deh sama Ruben. Amin. Gitu. Setali 3 uang, Ivan Gunawan pun semakin menunjukkan komitmennya dalam berbuat kebaikan. Salah satu langkah besarnya adalah mendirikan rumah tahfiz Quran untuk anak-anak penghafal Al-Quran. Selain itu, Igun juga aktif dalam aksi kemanusiaan dengan menyumbangkan keuntungan dari bisnisnya untuk membantu korban di Gaza, Palestina. Tahun ini, Ivan turut memberanikan diri untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Ia pun sudah merencanakan berangkat pada tanggal 26 Mei dan kembali pada tanggal 12 Juni. Selain memperdalam ibadah, Ivan juga bertekad untuk menurunkan berat badan agar perjalanan hajinya lebih lancar nantinya. Saat ini, ia sudah berhasil menurunkan 4 kg sebagai persiapan. Alhamdulillah senang banget karena membangun ini bukan seperti membalikan telapak tangan, jadi butuh effort yang luar biasa. Dalam waktu 8 bulan bangunan ini udah bisa berdiri, ya cukup effort lah gitu. Aku belum yakin sih aku berangkat haji, karena aku minggu lalu juga baru daftar, insya Allah. Persiapannya aku lagi nurunin berat badan, karena aku yakin sekali di sana bakal berat banget. Jadi aku harus turunin berat badan sehingga aku nggak cepet capek. Alhamdulillah sampai kemarin udah turun 4 kilo. Ini lagi puasa Syawal juga supaya lebih cepet turunnya.